Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan di bahasan tentang husnul khuluq sampai pada hadis-hadis tentang keutamaan akhlak mulia, yaitu hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi." Rawahu Tirmidzi. Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang hamba yang beriman pada hari kiamat kelak melebihi dari akhlak mulia. Sesungguhnya Allah membenci tutur kata yang kasar dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadis ini hadis yang sahih. Hadis Abu Darda ini menjelaskan tentang keutamaan dari akhlak mulia, di mana akhlak mulia kelak di hari kiamat akan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Bahkan akhlak mulia akan menjadi amalan yang paling berat timbangannya di akhirat nanti, melebihi dari amalan-amalan yang lain. Inilah yang paling berat timbangannya di akhirat nanti. Kemudian di sini Rasulullah SAW memberikan contoh akhlak yang mulia, yaitu tutur kata yang baik, sopan, tutur kata yang indah, jauh dari unsur kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang mengandung unsur celaan, merendahkan orang lain. Ini adalah salah satu contoh akhlak mulia, yaitu yang berkaitan dengan tutur kata. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa akhlak mulia ini adalah amalan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba di hari kiamat nanti. Yang kedua, amal mulia, akhlak mulia kelak akan ditimbang di hari kiamat, dan timbangannya lebih berat daripada amalan-amalan yang lain. Yang ketiga, memberikan makna bahwa ini anjuran bagi setiap orang yang beriman kepada Allah agar memperindah perilakunya, perbuatannya, tutur katanya, baik sama Allah, baik pula dengan sesama makhluk. Ini anjuran. Bahkan ini bisa jadi hukumnya wajib, tergantung jenis akhlaknya. Yang keempat, menunjukkan bahwa di hari kiamat nanti ada yang namanya mizan, timbangan. Bahwa di hari kiamat nanti ada yang namanya mizan, timbangan.
Dan timbangan di hari kiamat nanti memiliki 2 mata timbangan. Tentu timbangan di akhirat akan jauh berbeda dengan timbangan di dunia. Lalu apa yang ditimbang di hari kiamat nanti? Yang jelas dari penjelasan para ulama, yang ditimbang adalah amal dan orangnya. Kalau orangnya tidak dipengaruhi dengan gemuk dan besarnya orang, tapi yang berpengaruh adalah amalnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, sungguh kelak ada seseorang yang bertubuh besar, tapi di mata Allah dia setara dengan semut, bahkan masih lebih besar dari seekor semut, katanya. Jadi yang membuat seseorang itu berat adalah amalnya. Tubuhnya pun akan menjadi mulia karena amalnya. Seperti sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika ada beberapa orang yang cenderung merendahkan tubuh beliau yang kecil, mungil itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, betisnya Abdullah bin Mas'ud jika ditimbang dengan gunung Uhud akan lebih berat betisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kemuliaan seseorang tubuhnya itu adalah kemuliaan disebabkan oleh apa? Amalnya, iman amalnya, itulah akhlaknya dia. Jadi di hari kiamat nanti ada namanya mizan, timbangan. Yang ditimbang adalah amalnya dan orangnya pula akan mendapatkan kemuliaan di situ. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi ada yang berat, ada yang ringan. Berarti timbangannya ada berapa? Ada 2 mata. Ya. Nah ini yang wajib kita imani. Kemudian yang berikutnya, akhlak itu berkaitan dengan ucapan, sebagaimana akhlak itu juga berkaitan dengan apa? Perbuatan, dan akhlak juga berkaitan dengan hati. Apa dengan hati itu? Hati akhlak yang paling mulia, bahkan disebutkan oleh para ulama salaf, induk dari akhlak itu adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Inilah induk dari akhlak. Khudhil afwa, jadilah orang yang mudah memaafkan orang lain. Wa'mur bil urfi, ajak orang lain berbuat kebaikan. Dan kebaikan yang paling tinggi nilainya adalah tauhid, la ilaha illallah. Kemungkaran yang paling tinggi adalah syirik. Berarti mengajak kepada tauhid, la ilaha illallah, dan mencegah kepada syirik. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maksudnya berpaling apa? Yaitu jangan dibalas orang yang jahat sama Anda. Inilah induk dari akhlak mulia. Memaafkan mereka, jangan dibalas keburukannya. Ajak dia untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Inilah akhlak yang berkaitan dengan hati. Itu kalau ada orang salah, jangan ada di dalam hati kita ini dendam, menyimpan permusuhan, tidak. Tapi maafkan dia, doakan dia, jangan dibalas.
Ya, kemudian ajak dia berbuat baik. Inilah induk dari akhlak mulia. Jangan dibalas, berarti apa? Memaafkan itu hati. Jangan dibalas, berarti apa? Ucapkan tutur kata yang baik. Makanya di hadis ini bunyinya tadi apa? Wa innallaha yabghadul fahisal badhi. Allah membenci orang yang mulutnya kasar dan kotor, jorok, mencela, mencaci. Allah nggak suka. Jadi kalau dia jahat, ya ucapkan tutur kata yang baik. Ya. Maafkan dia, ucapkan tutur kata yang baik. Berarti kalau dia bersikap jahat, maka sikaplah terhadap dia yang bagus. Inilah akhlak. Makanya semua itu akhlak dia yang semua ini. Nanti kalau ditimbang di akhirat, ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW ditanya, ala an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang penyebab terbesar seseorang itu masuk surga. Apa penyebab terbesar seseorang itu, manusia ini masuk surga? Rasulullah SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa dan husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa nara. Lalu ditanya tentang penyebab terbesar manusia masuk neraka. Faqal, beliau menjawab, al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Subhanallah ya. Mulut dan kemaluan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Lihatlah di sini jemaah, apa yang menjadi penyebab mayoritas sebab seseorang masuk surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Di sini digabung antara ketakwaan dengan akhlak mulia. Bisa jadi makna takwa di sini adalah iman. Sehingga akhlak mulia di sini dimaknai apa? Sikap, perilaku. Karena Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang lain, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalathan. Rasulullah SAW mengatakan takwa itu di sini, dan beliau menunjuk ke dadanya, dan beliau mengucapkan itu 3 kali. Berarti induk dari ketakwaan itu apa? Iman. Induknya iman. Kalau keimanan yaitu ketakwaan yang di dalam hati ini bagus, pasti akan melahirkan apa? Sikap, yaitu akhlak yang baik. Perbuatan yang paling mulia, akhlak yang paling tinggi adalah sholat. Berarti itu akhlak sama siapa? Sama Allah. Ya. Sholat tepat waktu, ini yang paling mulia. Dan seterusnya. Makanya digandeng antara ketakwaan dengan husnul khuluq di sini. Inilah yang menjadikan seseorang itu masuk surga, dan ini yang paling banyak. Tentu ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan apa?
akhlak. Jadi akhlak ini sangat mulia jemaah. Berarti akhlak ini menggabungkan antara kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada sesama makhluk manusia. Lalu ditanya penyebab terbesar seseorang masuk neraka. Mulut dan kemaluan. Mulut ini apa jemaah maknanya? Maknanya dua. Apa itu? Apa? Perkataan dan makanan. Barakallahu fiik. Jadi mulut di sini perkataan dan makanan. Makanya ini digandeng jadi satu sama Allah di satu surat. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya kan? Humazah, lumazah ini apa? Berkaitan dengan apa? Mulut. Ya kan? Mengumpulkan harta berkaitan dengan apa? Apa? Perut. Perut. Ngumpulin harta berkaitan dengan perut. Orang ngumpulin harta buat apa? Perut. Lu kan gak perut doang Ustaz. Terkadang makannya cuma sesendok karena terlalu banyak pantangan. Maka yang disebut di sini seperti ayat Al-Qur'an, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Lalu dia bilang, Ustadz saya enggak makan. Tapi Anda mengambilkan, iya saya ambil uangnya. Tapi bukan untuk saya makan. Buat apa Mas? Buat beli mobil. Apakah berarti itu boleh? Hah? Ya tetap nggak boleh. Lalu kenapa Al-Quran menyebutkan makan mulut? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa? Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Mereka juga bilang, saya enggak makan harta mereka. Cuman duitnya dipakai buat beli rumah. Duit panti asuhan dipakai buat kampanye. Ada? Ada Pak. Ada. Saya kan gak makan. Yang dilarang Quran makan. Gimana kalau ada orang ngomong begitu? Hah? Ya tentu senewan jamaahnya orang. Tahu senewan? Gak waras. Ya semua dilarang. Tapi kenapa Allah menyebutkan di Al-Quran makan? Kenapa? Kenapa? Karena konsumen. Karena itu yang dominan. Coba Anda kalau ditanya orang, Mas ngapain sih kerja? Jawaban Anda apa? Makan. Apakah benar duit Anda buat makan semua? Hah? Enggak. Dan semakin kaya orang, makannya semakin dikit. Dikit Pak makannya. Tapi masyarakat yang stratanya di bawah, makannya sebakul. Tapi orang kaya-kaya, Anda kalau diundang makan orang kaya enak Mas. Kenapa? Dikit makanannya, sisanya bungkus bawa pulang. Tapi tetap orang mengatakan
Kenapa Anda bekerja? Kenapa Anda usaha? Jawabannya apa? Buat makan, Pak. Jadi ini yang dinamakan dengan penyebutan sesuatu karena faktor dominan. Faham? Faktornya apa? Dominan. Jadi bisa kita katakan penyebab orang masuk neraka, mulut. Jadi mulut ini apa? Tutur kata. Berarti yang kedua, mulut ini apa? Makanan. Berarti yang dimaksud makanan ini apa? Bagaimana dia mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Makan. Kebutuhan pokok itu apa? Pakaian, papan. Halal enggak duitmu? Yang buat makan. Nah, ini yang menyebabkan orang masuk neraka. Makanya dikaitkan humaza lumaza jama'a amalan. Ini dua-duanya ini sebetulnya bahasa umumnya apa? Mulut, perut. Dari mulut turun ke perut, turun ke kemaluan. Ya. Ini penyebabnya. Mulutnya kotor, penghasilannya haram, sehingga yang masuk ke dalam perutnya barang haram. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalah. Semua daging yang numbuh karena haram, maka neraka jahanam layak buat dia. Lihat, ini menyeramkan. Ini hadits hasan. Nah, mulut akan turun ke kemaluan. Tutur kata seseorang pun akan berpengaruh kepada apa? Kepada si otong. Iya kan? Pasti Mas. Dia cerita begini, yang laki menceritakan perempuan, perempuan menceritakan laki-laki. Dari cerita itu turunnya kemana? Ya ke situ. Dari makanan, konsumsi makanan pun akan turunnya kemana? Ke kemaluan. Semua ini turunnya ke situ. Makanya penyebab orang masuk neraka mayoritas mulutnya dan kemaluannya. Nauzubillah. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Allahu akbar. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini sahih. Saya tidak mengulang terlalu panjang. Intinya hadis ini apa? Intinya menunjukkan bahwa iman itu kalau memang ada di hati akan terlihat pada tutur kata dan sikap
itulah namanya akhlak. Saya ulangi, iman yang benar, ya, iman akan melahirkan apa? Sikap, perilaku, tutur kata yang baik. Sikap, perilaku, tutur kata yang mana? Sikap, tutur kata yang sesuai dengan imannya. Jadi imannya benar apa salah? Kalau imannya benar, yaitu iman kepada Allah, tauhid berarti. Iman kepada Rasul, yaitu Rasulullah SAW, berarti apa? Ittiba', menjalankan petunjuk Rasulullah SAW. Iman kepada kitab-kitab suci, yaitu Al-Quran, berarti dia akan menjalankan, mengamalkan isi Al-Quran. Iman kepada malaikat, akan lahir tauhid, keimanan dalam hati. Iman dengan hari akhir, takdir. Keimanan ini akan muncul dalam bentuk apa? Akhlak, perilaku yang sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk siapa? Rasulullah SAW. Itulah iman. Jadi kalau ada seseorang mengatakan dia iman, tapi perbuatannya tidak ada kebaikan, syirik, bid'ah, dan tidak ada kebaikan dengan orang lain, berarti hatinya sebetulnya imannya rusak. Oke? Yang kedua, tolak ukur seseorang yang berakhlak mulia, tutur katanya dan perbuatannya. Ngukur dan melihat si fulan akhlaknya baik. Dari mana dia melihat? Dengan diri Anda? Tidak. Dengan teman Anda? Tidak. Kok bisa? Ya, karena seseorang kalau dengan orang lain, yaitu dengan kita, dengan temannya, dia akan cenderung baik. Kenapa? Apa istilahnya, bahasa gaulnya apa? Jaim. Ya, cenderung apa? Jaim. Jaga image. Dia cenderung jaim dia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ingin mengetahui si fulan berakhlak baik atau tidak, lihatlah dia sama istrinya. Berarti kalau perempuan apa? Nah, Rasulullah SAW ngomong demikian karena yang di depan Rasulullah SAW siapa? Laki-laki. Bukan berarti ngukur laki-laki doang, enggak. Dibalik sama. Pengen tahu perempuan yang berakhlak itu dari mana? Lihat perempuan itu sama suaminya. Ini tolak ukurnya. Kalau dia sama istrinya hebat, sama suaminya dia hebat, berarti dialah orang beriman yang sempurna. Berarti dia punya iman, berarti sama orang lain pasti akan berakhlak mulia. Faham? Kok bisa ya? Ya, karena ini menunjukkan bahwa seseorang yang berinteraksi dengan orang lain secara intens, secara terus menerus setiap hari dia berinteraksi dalam kurun waktu yang lama, dalam jumlah jam yang rutin, setiap hari di jam, dalam jumlah jam yang banyak, dalam waktu yang lama, di sini jaimnya hilang. Jaimnya hilang jemaah. Tapi kalau ketemu sama Anda jarang-jarang, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, WA-an, apalagi sebulan kadang-kadang ketemu. Terus Anda bilang, saya kenal dia.
Anda tidak kenal dia. Yang terjadi semua hanyalah jaim-jaiman aja. Ya. Makanya menilai orang itu dari mana Anda kenal sama dia. Anda pernah sekantor nggak sama dia? Di situ Anda kelihatan sama dia nanti wataknya. Kalau bahasa Umar bin Khattab, pernah safar nggak sama dia? Karena orang bepergian itu akan intens kontaknya. Ya kan? Berpergian 3 hari, 4 hari, 5 hari. Anda akan terus sama dia. Setiap hari dalam 12 jam, 15 jam Anda sama dia. Bahkan 24 jam karena Anda tidur sekamar sama dia. Ya tidak? Di situ Anda akan kelihatan tahu watak dia yang asli. Itulah akhlak dia. Saya cuma 2 hari Ustadz, ya dikit berarti tahunya. Ya kan? Oh seminggu, oh lebih tahu daripada yang 2 hari. Oh saya sebulan pernah, tambah kelihatan. Oh saya setahun, tambah kelihatan. Lah terus Anda berapa tahun sama istrimu, sama suamimu? Ya kan? Makanya Rasulullah SAW bikin tolok ukur, nilai orang akhlak yang paling mulia itu adalah siapa? Dengan siapa? Dengan istrinya. Ada seseorang yang WA bukan WA ya, nanya lewat media sosial saya, dikirim ke saya sama anak-anak tim. Saat ada yang nanya, dia bilang, Ustadz saya baru nikah 2 bulan. Masuk bulan kedua, saya bingung melihat istri saya. Di bulan yang pertama, ya semua dilihat indah semua. Bulan kedua saya mulai bingung. Kenapa? Kok suka ngambekan Ustadz? Saya jawab, selamat datang di dunia nyata. Saya jawabnya gitu, jawab gitu. Selamat datang di dunia nyata. Inilah dunia Mas. Yang di luar itu yang selama ini Anda lihat hanya apa? Bunglon-bunglonan Mas. Ya, ini loh nyata Mas. Saya bilang sama anak-anak muda yang baru-baru menikah, Mas, perempuan ini makhluk hamba Allah yang super unik, saya bilang sama dia. Anda harus tahu. Ya, Anda harus tahu. Perempuan ini kayak grafik. Ada waktunya airnya gelodok. Ada waktunya airnya anget, Mas. Dalam 1 bulan, seminggu airnya gelodok. Nggak usah diperlanjutkan, paham kan Anda kan? Dalam sebulan, seminggu Mas. Paling 5 hari lah, 5 hari lah paling enggak. Itu air mendidih dia gelodok Mas. Dia gelodoknya itu airnya ketika di depan Anda saja. Tapi kalau dia di depan orang, super jaim dia. Dia akan tetap santun, dia akan tetap halus, tetap luar biasa. Padahal badannya itu sakit semua. Padahal emosionalnya dia memuncak dia. Tapi tidak mungkin itu sama dia ditunjukkan kepada orang. Jaim pol dia. Mohon maaf Ibu ya. Lalu siapa di sini? Disinilah letaknya khiyarukum linisai. Yang the best adalah orang yang paling mulia dengan istrinya, pasangannya. Tapi yang terjadi di saat memuncak dia, Anda suami dijadikan sansak sama dia. Jadi kenapa? Luapan keselnya dia, badannya capek karena menstruasinya.
emosinya dia, hormon apanya itu naik. Siapa yang dijadikan pelampiasan capek badannya? Tidak mungkin orang di jalan. Anda yang dijadikan pelampiasan. Sama pula perempuan. Suami capek kerja, dipres dengan kantor. Capek di jalan. Ya kan? Lapar. Numpuk. 3 Pak. Ditambah lagi orangnya gak taat sama Allah. Tambah banyak setannya dirinya. Siapa yang dijadikan pelampiasan di sini? Istrinya. Orang di jalan cenderung jaim semua dia. Semua cenderung mayoritas cenderung jadi apa? Sales. Kecuali laki-laki. Laki-laki kalau udah capek pol Mas, dia gak peduli siapa yang di depan dia. Kadang pengendara motor Anda lihat mukanya, paling lo ngeliat-ngeliat monyet. Bener gak? Kalau laki Mas. Tapi yang begini juga gak banyak kan? Gak banyak. Gak bisa dihukumi juga sih. Jadi mayoritas apa? Diam dia. Muka hitam betul, tetap diam. Lalu siapa yang dijadikan pelampiasan? Yang di rumah, yang sering interaksi ini. Makanya ngukur orang itu baik atau tidak, jangan di jalan. Jangan. Ngukur orang baik itu dari mana? Lihat sama istrinya dia. Dia belum punya istri Ustadz, bujangan. Ngukurnya sama siapa? Sama orang tuanya. Lihat dia sama orang tuanya. Kalau dia baik sama orang lain pasti akan baik. Kalau baik di luar sama istrinya belum tentu. Ini jaiman semua ini. Paham jemaah? Pengen tahu buktinya? Coba lihat kalau terima telepon. Ya, Anda duduk sama istri Anda. Anda dapat telepon dari teman. Obrolan Anda dengan teman Anda bahasanya apa? Bahasa sales semua. Sales motor, sales kendaraan, sales barang, halus. Lalu setelah selesai ngobrol, Anda matiin. Ngobrol sama istrimu pakai bahasa apa? Pakai bahasa preman Senayan berantem sama preman Tanah Abang. Kasar-kasaran terus ngomong. Perempuan juga gitu, telepon sama temennya. Halo cantik, sayang. Ngomong gitu sama temennya. Dimatiin, sama Mas. Berantemlah Talang sama Matraman Dalam. Belum tahu antum ya, perang Talang sama Matraman Dalam ya. Yang muda-muda nggak tahu ya. Tahu apa ya? Apakah dia punya akhlak sebetulnya? Enggak. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya. Kita baca beberapa hadis ini yang berkaitan dengan keutamaan akhlak mulia. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-saimil qa'im. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya orang beriman akan mendapatkan pahala, tingkatan, kedudukan orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam dengan akhlak mulianya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Artinya ini menjelaskan bahwa akhlak mulia ini kedudukannya sangat-sangat tinggi sekali.
kedudukannya sangat tinggi sekali. Bahkan kedudukannya dikatakan di sini seperti orang yang rajin puasa sunnah dan orang yang rajin melakukan sholat malam. Si fulan akhlaknya mulia, berarti dia mendapatkan kedudukan yang itu. Apalagi dia ditambah dengan puasa sunnahnya, ditambah dengan sholat malamnya, tambah mulia lagi. Jadi akhlak yang baik itu kedudukannya sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya lebih tajam lagi ini, yaitu hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Saya menjamin, zaim ini jaminan, saya menjamin, artinya Rasulullah SAW memberikan jaminan. Apa itu? Rumah di surga yang bawah bagi mereka yang meninggalkan mirak perdebatan. Walaupun dia benar, saya jamin dia rumah, istana di surga yang bawah. Dan saya akan menjamin rumah di pertengahan surga, tengah-tengah surga, istana di tengah-tengah surga, bagi mereka yang meninggalkan bohong, dusta, walaupun dia bercanda. Dan saya menjamin istana di surga yang paling tinggi bagi mereka yang berakhlak mulia. Lihat ya. Ini kedudukan yang luar biasa bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia, jemaah. Hadis yang terakhir di sini adalah hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat kepadaku di antara kalian tempat duduknya. Yang paling aku cintai, yang paling dekat tempat duduknya dengan aku di hari kiamat nanti adalah mereka yang paling mulia akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci di antara kalian, wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan orang yang paling jauh dengan aku di hari kiamat, as-sarsarun, banyak ngomong, al-mutasaddiqun, kepo, suka pengen tahu urusan orang, sehingga dia kerap kali mencela, mencaci orang. Karena orang yang pengen tahu urusan orang itu akhirnya mencela, Mas. Tajassus. Ya, mutatawil 'alan nas bimil ifah. Mutatawil itu pengen tahu, kemudian mencela, mencaci maki orang, menghina orang. Kemudian al-mutafaikihun, yaitu orang yang berbicara tinggi di depan orang untuk menunjukkan kesombongannya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau sarsarun wal mutasaddiqun kita tahu maknanya. Sarsarun banyak ngomong, mutasaddiqun itu orang yang merendahkan orang lain, ya, mencela orang lain, itu mutasaddiq. Wamal mutafaikihun,
Yang dimaksud dengan mutafaikih itu apa? Mutafaihik, maaf salah baca. Mutafaihik, salah baca. Apa yang dimaksud dengan mutafaihik wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, al-mutakabbirun, orang yang ngomongnya tinggi, ingin menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari Anda, sombong. Inilah orang yang paling dicela oleh Rasulullah SAW. Banyak ngomong, banyak mencela, sombong. Kayaknya sepaket ini ya. Ini kalau diaduk jadi ini matang ini jamaah. Ya kan? Ini tiga ini orang yang banyak ngomong, mesti cenderung apa? Merendahkan orang, dan akan cenderung yang ketiga ngangkat dirinya. Ini sepaket ini. Jadi ini sepaket. Ya, banyak ngomong, ngerendahin orang, ngangkat dirinya, ya udah sepaket. Ya. Faham? Ini bagian dari akhlak yang tercela, dan lawannya adalah akhlak yang mulia. Punya istana paling tinggi di surga, dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Allahumma rzuqna husnal khuluq. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dalam pergaulan di masyarakat atau di lingkungan kerja, saudara-saudara dan teman-teman masih belum kenal sunnah, sehingga perkataan-perkataan mereka kadang lebih sering keluar kata-kata kotor, dan sebagian besar mereka masih merokok. Saya tidak nyaman dengan pergaulan seperti itu, sehingga saya lebih banyak menyendiri, dan mereka akhirnya berkomentar, percuma ngaji sunnah tapi sombong tak mau bermasyarakat. Ya akhi, ilmu itu yang menjaga orangnya dari keburukan. Kalau orang rajin belajar, dia mau ngomong ini kayak ada yang narik. Ya. Oh jangan ngomong ini nggak boleh kamu, ini kasar, ini kotor, jangan. Itulah manfaat ilmu. Begitu juga berbuat. Ilmu mencegah dia kalau dia mau berbuat maksiat, jangan, ini nggak boleh, dosa. Makanya orang yang nggak belajar, nggak pernah duduk di majelis taklim, nggak belajar, yang ngontrol ini nggak ada, satpam dirinya ini nggak ada, sehingga kalau ngomong jeplak, kalau berbuat asal. Lalu apa sikap kita? Kita menjauh dalam artian tidak mau bergaul sama sekali. Ini juga tidak dibolehkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Kalau Anda menjauhi mereka, benar-benar menjauhi, yang ngajarin mereka siapa? Terus gimana dong? Jangan jauhi mereka. Duduklah sama mereka dan jadilah Anda satpam dan saringan dia. Sampaikan kepada dia yang baik dan sampaikan yang buruk dengan bahasa Anda, dengan gaya Anda. Bro, nggak boleh ngomong gitu bro, nah, gitu kan ya. Jangan bro, nggak baik bro, kasar bro, gitu ya. Dia akan dengerin karena Anda temannya. Kalau orang lain yang negor, siapa lu? Ya kan? Nah, kalau Anda tak menjadi yang nuntun dia menuju jalan yang lurus, dia akan terus berada di dalam kesesatannya, salah jalan terus dia.
Jadi jangan tinggalkan. Yang ketiga, bergaul terlalu dekat juga bahaya. Artinya apa? Bergaulah tapi jangan dijadikan teman. Beda antara gaul dengan teman, kan gitu kan? Bergaulah untuk apa? Untuk mengingatkan mereka, untuk memberikan manfaat kepada orang-orang ini, untuk menuntun dia ke jalan yang benar. Tapi kalau bersahabat, jangan, bahaya sahabat namanya. Jadi kalau dalam sehari-hari apa? Ya duduklah sama dia, istirahat atau istirahat di luar jam kerja, duduklah makan siang atau ngopi lah atau istirahat atau apa, duduk sama dia. Kalau dia mulai ngomong kotor atau apa, disitulah Anda mulai jadi satpamnya. Ya. Pelan-pelan. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah melalui tangan teman-teman ini? Ya kan? Banyak sekali. Jadi barangkali itu jadi pintu hidayah buat mereka melalui Anda. Dan barangkali ini pahala Anda. Tapi jangan dijadikan apa? Sahabat. Ya, kalau sahabat itu akrab banget aja, bahaya. Ya. Wallahu a'lam. Saya berencana akan daftar haji, apakah boleh mendaftar melalui program bank konvensional atau bank syariah? Mohon penjelasannya. Lebih baik jangan, bukan lebih baik lagi ya, jangan. Ya, karena dia akan mengambil apa? Sisi ribanya. Daftar aja sendiri. Ya, bagaimana caranya? Ya Anda tabung uang Anda di bank. Boleh nggak saya nabung uang di bank? Boleh. Kenapa kok boleh? Kok kesannya kontradiksi Ustadz? Boleh nabung di bank dengan tujuan menjaga keselamatan diri dan keluarga Anda. Ya, kalau Anda naruh uang di rumah, keselamatan Anda akan terancam. Maka silahkan Anda nabung di bank untuk keselamatan diri Anda dan keluarga. Oke. Kalau saya daftar haji, ya tabungan itu aja. Kalau sudah ngumpul, ya langsung daftarin. Langsung Anda daftar. Berapa haji? Masih 35, 40? Ya, masih ya, belum naik ya. Tolong untuk orang tua yang membawa anak agar tidak berisik. Ya susah Mas. Terus kalau saya ya, mungkin ustadz lain beda. Sekarang kalau mereka ingin pengajian anaknya nggak boleh diajak. Ya mending nggak ngaji. Milih mana? Nggak ngaji apa ngajak anak? Ngaji. Kan berisiknya nggak di sini. Kalau berisik di sini ya tak sentil ente. Anak usir ente. Kan berisiknya di sana. Ya kan? Untungnya alhamdulillah masjid ini tidak di pinggir jalan. Sudah biarin di sini. Paling bapaknya maknya yang ngeluarin duit 20.000 untuk ke sini dia. Anak ngelihat tadi bawa somai aja udah berapa bungkus dari belakang. Anaknya bawa 3 bungkus, anak ngelihat dari sini tadi. Ya sudah Mas, mau pengajian ya biar ya ngeluarin 20-30 ribu, mungkin 50 ribu kali untuk kesini Anda. Apa yang dimaksud baik sama istrinya itu memanjakan semua kemauan istri? Yo enggak Mas, yo tidak Mas. Ya, maksudnya ya baik tutur katanya, santun, sikapnya yang bagus, baik gitu ya. Kalau keinginannya, ya masalah keinginan itu kan bisa ditimbang, ya kan. Kapan keinginannya dipenuhi dan kapan keinginannya tidak bisa dipenuhi. Kan hadisnya jelas, man a'talillah wa mana'alillah dan seterusnya. Siapa yang memberi karena Allah dan siapa yang tidak memberi karena Allah dan seterusnya, maka dia telah memiliki tali keimanan yang sangat. Ngasih karena Allah,
nggak ngasih juga karena Allah. Kok bisa? Kenapa Anda nggak menuruti keinginan dia? Saya nggak ngasih dia. Karena kalau saya kasih dia motor, nanti dia ugal-ugalan. Jadi mending nggak tak beliin motor. Jadi Anda mencegah, menghalangi karena Allah agar tidak apa? Keburukan. Ya lakukan itu semua. Ya seperti apa Ustaz? Ya nggak tahu, Anda yang lebih ngerti urusan dapur Anda. Gitu. Ada preman kampus semasa hidupnya 100% mendolimi orang lain. Tiba-tiba preman kampus tersebut wafat sebelum bertaubat. Kira-kira preman kampung tersebut wafatnya dalam kondisi apa Pak Ustadz? Lah itu Anda cerita di atas pakai nanya. Lah ini Anda cerita. Ya kan? Tapi ala kulli hal kesimpulannya jamaah, kita ini kalau orang sudah wafat, ya, jangan terus berprasangka buruk sama dia. Dua, jangan diorek-korek kejahatan dan keburukan dia. Ya. La taqulu illa khaira. Kata Rasulullah SAW terhadap orang yang sudah wafat, janganlah berbicara sesuatu apapun kecuali yang baik kepada orang yang sudah wafat. Kita tahu dia orang beriman, ya orang awam, dia muslim, wafat, ya sudah kita doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afi wa akrim nuzulahu. Ya Allah, maafkanlah dia, ampuni dosa-dosa dia, rahmati dia, lapangkan kubur dia. Ya. Kita doakan dia. Kenapa? Muslim wafat. Makanya melewati kuburan orang Islam kita apakan? Karena boleh lewat kuburan. Lo semua maksiat, semua lo preman, lo semua kan nggak boleh mas. Ya kan? Nggak boleh, doakan. Fa innahum qad afdau ma qaddamu. Karena mereka sudah melakukan, sudah memberi dari apa yang sudah diperbuat. Maksudnya karena itu perbuatan sudah lalu. Udah ceritanya udah selesai. Ngapain Anda ungkit-ungkit lagi? 3. Kalau Anda terus-terus mengungkit dia, seolah-olah diri Anda ini malaikat yang gak pernah salah. Seolah-olah Anda tidak pernah, kita ini gak pernah mendolimi orang, gak pernah salah sama orang. Apakah setiap orang yang, yang namanya mendolimi, mencela, mencaci orang itu preman? Kalau memang iya, berarti kita semua ini preman jamaah. Sahabat aja udah bilang, ayyuna la yadhlim nafsa. Siapa di antara kita yang gak pernah zalim wahai Rasulullah? Sahabat ini. Preman Ustaz, dia suka zalim. Loh, setiap diri kita zalim mas. Ayyuna lam yadhlim nafsa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim wahai Rasulullah SAW? Tidak ada diri kita yang tidak pernah berbuat zalim. Kalau setiap orang yang zalim itu preman, berarti semua kita ini preman. Jadi jangan menganggap diri kita ini Superman. Superman itu cerita bohong ya akhi. Kita manusia, kita juga bukan malaikat. Kemudian yang keempat apa? Jangan memandang orang ini dengan kesalahan aja. Ini preman dulu Ustaz. Terus kalau memang preman mau apa kamu? Kamu malaikat. Hebat kali kamu. Memandang orang dengan selalu dengan kacamata jelek. Seolah-olah dia gak pernah zalim. Justru orang yang memandang orang lain dengan kacamata negatif, sebetulnya yang jahat bukan dia, tapi orang ini yang jahat. Kenapa? Karena tuh preman tidak menganggap dirinya preman.
Dia menganggap itu pekerjaan saya. Makanya kalau Anda nanya sama dia, dia akan mengatakan, anak saya semoga tidak seperti saya. Nggak percaya? Tanya. Anak pang yang begitu ya, tatonya sebadan, kupingnya panjang gitu. Di Jatiwaringin saya temuin. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam pak. Saya samperin, saya peluk. Saya ajak ngomong, ngobrol pelan-pelan. Ya pak, ya pak. Yang lainnya kabur. Kabur ya pak. Nah lo, rasain lo. Kabur pak. Mas, gak kepengen tuh mas. Kayak yang lain bang. Badanmu bersih kayak yang lain. Lihat tuh, setiap orang yang lewat badannya bersih-bersih, rapi-rapi. Gak kepengen bang kayak dia. Nunduk mas. Sholatlah bang. Nunduk dia. Dengan bahasa lirih terucap dari kata-kata dia. Ujungnya apa? Semoga anak saya jangan kayak saya pak. Ya ini preman ini pak. Loh kes orang lain menuduh ini orang paling jahat, ini preman. Sebetulnya yang jahat ente. Ente yang nganggap orang hebat. Ini bahaya mas, sangat bahaya perilaku begini nih. Ya. Abdullah bin Ubay itu provokator hebat di zaman Rasulullah SAW. Luar biasa kejahatannya dia. Dahsyat kejahatannya, kelewat batas kalau hitungan manusia. Setelah fitnah terhadap Aisyah, puncaknya di situ. Aisyah dituduh berbuat zina, enggak tanggung-tanggung jemaah. Aisyah ummul mukminin, perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa yang engkau cintai wahai Rasulullah? Aisyah. Siapa lagi? Ayahnya dituduh zina. Umar bin Khattab setelah terbongkar kasusnya biang keroknya Ibnu Ubay, lihat jawaban indah Rasulullah SAW. Umar datang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku untuk memenggal lehernya dia. Ya siapa yang nggak ngamuk jemaah? Kita yang baca ceritanya aja emosi. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan wahai Umar, nanti orang-orang mengatakan Muhammad bunuh temennya. Murung, gak jadi. Muncul anaknya, namanya Abdullah, sama. Abdullah bin Ubay. Wahai Rasulullah SAW, semua orang tahu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, ayahnya. Wahai Rasulullah SAW, jika engkau mengizinkan orang lain untuk membunuh ayahku, mungkin saya akan terima. Tapi kalau aku ketemu orang itu, saya nggak bisa nerima. Ini bunuh bapakku, bisa saya bunuh. Yang berarti aku membunuh orang beriman. Jadi kalau engkau mengizinkan, izinkan aku saja yang gorok leher bapakku. Lihat jemaah, apa jawaban Rasulullah SAW? Da'hu, biarkan dia. Nuhsinu ilaihi madama baina adhurina. Kita akan berbuat baik sama dia selama dia tinggal bersama kita. Habis jemaah. Anaknya tetap dia berdiri di depan pintu rumahnya nunggui bapaknya pulang. Bapaknya datang. Kata anaknya, ya Abdullah, dipanggil bapaknya namanya. Ya Abdullah, yang hina itu kamu, bukan Rasulullah SAW. Apakah sekarang saya izinkan kamu untuk masuk ke rumah? Diam bapaknya. Kebetulan Rasulullah SAW lewat. Ya Abdullah, maksudnya anaknya, izinkan ayahmu pulang nak.
Layak nggak ini muncul pertanyaan? Nggak pantas jamaah. Jangan pernah kita merendahkan orang. Saya nggak suka sama dia. Memang saya nggak suka sama dia karena maksiatnya. Tapi benci dan cinta itu hati, bukan sikap. Saya benci sama maksiat. Tapi syariat Islam menyuruh kita, kalau kita ketemu anjing lapar, kasih makan. Saya benci sama dia yang maksiat, tapi kalau saya berhadapan sama dia, saya disuruh ngucapin salam. Faham? Jangan merasa diri kita ini hebat, terus merendahkan orang-orang ini dengan mengatakan ini preman. Ya akhi, terus kita siapa? Bisa jadi kita preman di dalam rumah, zalim. Jangan. Seorang suami datang, Ustadz, istri saya nggak mau ngaji, istri saya nggak mau duduk di majelis taklim, makanya dia ngelawan begini. Menurut Ustadz gimana? Menurut saya, istrimu lebih baik daripada kamu. Kenapa? Istrimu tidak pernah merasa dirinya hebat, tapi kamu merasa duduk di majelis taklim, terus merasa dirimu hebat dan kamu merendahkan orang lain. Faham? Faham Ustaz. Mau menceraikan istrimu? Enggak jadi Ustaz. Jangan Pak, jangan. Kita melihat orang salah bukan untuk dijibir, bukan untuk dihina. Kita melihat orang lain salah untuk diapain? Minimal doain. Minimal saja. Padahal ini adalah amalan yang paling mulia. Ini amalan paling mulia, doain. Doain dia. Semoga Allah memberikan hidayah sama dia. Allahumma yahdihi wa yahdina. Semoga Allah ngasih hidayah dia dan kita semuanya. Aslahahullah. Semoga Allah memperbaiki amal perbuatan dia. Kan indah. Ya, inilah yang diajarkan Rasulullah SAW para sahabatnya. Benarkah ungkapan apa ini? Nggak paham saya tulisannya. Nggak paham saya tulisannya Pak, mohon maaf. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Mas. Amin Allah. Kalau cuman apa? Kepo itu apa sih? Pengen tahu urusan orang dengan cara apapun, itu enggak boleh. Kecuali dengan kepentingan. Karena kepentingan. Allah berfirman, wala tajassasu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah atas diri kalian prasangka-prasangka, karena kebanyakan prasangka itu buruk. Jangan cari-cari kesalahan orang. Ya. Ini dilarang dalam Islam. Kemudian ada hadis hilang di benak saya. Ya. Yang jelas pengen tahu urusan orang,
Oh ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang bukan urusan Anda. Bukan urusanmu, pengen tahu urusannya dia. Ya. Kecuali karena keperluan yang syar'i. Contoh, dokter harus tahu urusannya dia, ya kan? Dokter mau nanya, mau periksa, maaf saya nggak boleh tajasus, ya nggak jadi dokter mas, ya kan? Atau ada seorang ustadz, ya kan? Seorang ustadz dikeluhkan satu masalah, ustadz begini ustadz, jadi saudara saya ini begini, suami saya begini. Gimana menurut Ustadz? Ya maaf saya nggak bisa jawab. Loh kenapa Ustadz? Kan ceritanya dari Anda. Bisa jadi yang salah Anda. Karena kamu yang cerita duluan, seolah-olah kamu pahlawan. Tapi saya nggak pernah ngomong begitu. Sama Anda aja saya ngomong. Saya nggak akan terima perkataan dia. Maaf saya nggak bisa. Kenapa? Bawa sini suamimu. Bawa sini, suami saya nggak bisa ke sini. Ya sudah, bawa sini istrimu, saya pengen tahu. Istri saya nggak mau, ya udah saya juga nggak mau. Kalau mau dua-duanya ke sini saya tanya, apa ini tajasus? Enggak, karena saya berkepentingan untuk tahu masalah agar saya bisa memahami hukumnya. Ya kan? Memahami kasus itu sudah hukum kata para ulama fikih. Memahami kasus itu hukum. Nah, ini boleh mas, intelijen. Ya boleh. Tapi kalau ustadz bukan, dokter bukan, intelijen bukan, ente siapa? Pengen tahu urusan orang. Ustadz, teman saya ada masalah sama suaminya. Maaf bu, ini yang punya masalah siapa? Anda atas nama orang lain atau memang orang lain? Enggak usah teman saya. Urusan Anda apa? Kasih nomor saya ke temenmu, biar temenmu yang nanya. Kamu nggak ada kepentingan. Kok pengen tahu urusan dapurnya orang? Ini haram jamaah. Ini penyakit kepo, ini penyakit sudah kayaknya menjamur di masyarakat kota. Ya, mau dengan cara dipancing. Lalu terus Anda mau memancing tujuannya apa? Pengen dapat ikan kan? Ikannya apa? Urusannya orang. Ngapain Anda pancing? Ya. Kecuali intelijen. Intelijen juga suka mancing-mancing. Tapi dia berkepentingan. Tapi kepentingan Anda apa? Enggak ada kepentingan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.